Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shannon Biandi dan teman saya Shalin Jessica. Kami berdua dari SMP Kesendama Mulia akan mempresentasikan tentang formulasi media tanah yang tepat pada microgreen. Latar belakang penelitian kami, karena sekolah kami mengadakan program Project Based Learning, di mana kami ditantang untuk menanam microgreen, kangkung, bayam, dan selada. Project Based Learning ini dilakukan bulan Januari sampai Maret 2021, dan di akhir Project Based Learning ini diadakan peninjauan untuk melihat hasil proyek siswa-siswi. Ternyata banyak yang mengalami gagal karena kekeringan akibat cuaca yang tidak menentu dan teknik menanam serta menyiram yang kurang efektif. Akhirnya kami mencari tahu pada Bapak penjual tanaman dan beliau mengatakan untuk menggunakan kokopit. Akhirnya kami melakukan penelitian untuk menggunakan tanah humus, kokopit, dan pupuk kompos. Rumusan massa yang kami dapat dalam penelitian ini yaitu apa saja media yang tepat untuk menanam microgreen dengan efektif dan bagaimana cara menanam microgreen. Tujuan utama penelitian kami yaitu mengetahui media tanam yang tepat untuk menanam microgreen dan juga mengetahui cara menanam microgreen yang efektif. Microgreen adalah sayuran yang dipanen saat masih muda setelah 7-14 hari dengan tinggi 1-3 inci. Microgreen memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada kandungan sayur yang dipanen saat tua. Microgreen dapat ditanam di media tanah dan berbagai media hidroponik seperti rock wool, kokopit, dan hidroton. Karena media tersebut memiliki daya absorbansi yang tinggi, kami memilih menanam menggunakan media tanah humus, pupuk kompos, dan kokopit. Tanah humus adalah tanah yang paling subur untuk menanam, terbuat dari lapukan daun dan batang pohon dari hutan hujan tropis. Sedangkan itu, kokopit memiliki kemampuan untuk menyenyap air dan mengemburkan tanah. Kokopit memiliki unsur-unsur hara yang penting seperti fosfor, kalium, magnesium, natrium, dan kalsium. Akan tetapi penggunaan kokopit harus diikuti dengan pemupukan. Jadilah kami menggunakan pupuk kompos dari limbah kotoran hewan beserta sisa-sisa tanaman. Kami menggunakan tanah humus, kokopit, dan pupuk kompos dengan perbandingan 1:2:1, dengan tanah humus 150 gram, kokopit 300 gram, dan pupuk kompos 150 gram. Langkah-langkahnya yaitu botol plastik dipotong menjadi setengah, lalu diberi lubang di bagian bawah. Masukkan tanah, kokopit, dan pupuk. Kemudian buat beberapa lubang sedalam 1,5 cm untuk memasukkan 2 benih setiap lubang. Pada hari pertama sampai tumbuh tunas, letakkan di dalam ruangan agar terhindar dari matahari langsung. Semprot dengan air menggunakan botol semprot kecil setiap pagi dan sore 5-6 kali semprot saat cuaca panas dan 3 kali semprot saat cuaca dingin. Saat tumbuh tunas sampai panen, rutin mengecek dan menyiram. Setelah 2 minggu, dapat bisa dipanen. Berikut adalah langkah-langkah menanam microgreen beserta foto-fotonya. Ini adalah hasil tanaman kami. Kami menanam kangkung, selada, dan bayam dari tumbuh tunas sampai panen selama 2 minggu. Pada penelitian ini didapatkan hasil tanaman kangkung, bayam, dan selada yang tumbuh dengan subur. Pada saat dipanen, tanaman kangkung memiliki tinggi 16,5 cm, selada 8 cm, dan bayam 9,5 cm. Semua tanaman berwarna hijau segar. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa menanam microgreen kangkung, bayam, dan selada menggunakan media tanah humus, kokopit, dan pupuk kompos dapat membuat tanaman tumbuh dengan subur. Tujuan kami dari penelitian ini yaitu kami ingin microgreen dapat ditanam di area-area sekolah agar lebih dikenal banyak orang dan banyak yang dapat merasakan manfaat dari mengkonsumsi microgreen. Selain itu, microgreen juga sangatlah mendukung pola hidup sehat dan dapat diinovasikan kembali dalam bentuk media pelajar maupun juga peluang usaha yang menguntungkan. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi penelitian kami, semoga bermanfaat.